Halo semua, selamat hari Selasa. Semoga kalian diberikan kebaikan, kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Oke, maaf kemarin gak ada video karena aku lagi pingin istirahat, pingin ngerjain persona reading aja. Dan aku pingin santai-santai dulu, pingin ngerjain yang lain juga gitu, oke? So, di sini kita akan main fun reading ya. Temanya adalah kamu akan bertemu dengan jodohmu. Kapan kamu akan bertemu jodohmu? Kan kemarin di mana, kalau ini kapan kamu akan bertemu jodohmu. Ini bersifat timeless, dan ini kalau kalian ngeklik video ini nanti kalian akan langsung kayak di hari itu. Jadi pas kalian ngeklik video ini, jadi di hari itu baru start gitu. Jadi ya ini karena bersifat timeless gitu. So, aku lagi seneng jadinya agak kesemsem. Semoga kalian diberikan kesehatan, panjang umur ya. And gimana ntar liburan kalian mau kayak gimana? Kan ntar lagi liburan nih. Kalian pasti jalan-jalan atau gimana? Oke, aku akan ngambil 2 file. Time for healing, ini file 1. Kalau all is possible. Kalau kalian ingin persona reading, kontak personnya sudah ada. Bisa langsung cek deskripsi untuk harga dan biaya. Oke, ada 2 file menurut keinginan kalian. Pikirkan orangnya ya. Kapan kamu dan jodohmu akan bertemu? Bisa yang single, bisa pikirkan diri sendiri, fokuskan diri sendiri. Bagi buat kamu yang udah pacaran, apakah pacarmu adalah pasangan sejatimu atau enggak, atau ada jodoh yang lain? Bukan aku mendoakan kalian putus, tapi itu bisa terjadi guys, hati-hati. Oke? So, aku akan mulai dari file 1. Aku akan hitung dari 1 sampai 3 sebelum aku mulai readingan ini. Dan aku akan berdoa sebelum memulainya juga. Teman-teman juga bisa ikutan sambil berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mari kita akan mulai dari file nomor 1. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Waktunya kamu tenangin pikiran, jauhkan energi negatif kamu, usahakan untuk menyeimbangkan energi positif kamu dengan dunia. Bahagiain diri kamu sendiri saat ini, nikmatin diri kamu ya. Dan kapan kamu akan bertemu? Ketika kamu udah healing, kayak sih kalau aku lihat sih, ketika kamu udah healing baru kamu akan dipertemukan dengan jodoh kamu. Ketika kamu udah bisa ikhlas dengan masa lalu, udah memaafkan semua yang terjadi di masa lalu. Oke, bismillah. 5 of Swords, Queen of Cups, belajar untuk sabar. 9 of Cups, 9 of Swords, The High Priest. Oke, di sini kalian harus belajar untuk namanya bangkit lagi. Ya, kapan kamu akan bertemu dengan jodohmu? Ketika kamu sudah berhasil move on dari masa lalu. Ini kamu masih belum bisa move on dari masa lalu. Makanya di sini kamu harus belajar untuk lebih sabar. Banyakin meditasi, banyakin introspeksi. Di sini aku melihat ada energi kamu harus belajar untuk meditasi dan introspeksi diri, belajar untuk menggunakan insting kamu. Ketika kamu sudah bisa namanya memikirkan masa depan, menggunakan insting, at least juga nanti akan ketemu. Dan di sini kamu harus berpikir untuk mencintai diri kamu dulu ya. Berusaha untuk mencintai diri kamu sendiri dulu. Pelan-pelan kamu akan terbuka gitu jalannya. Cuman di sini emang kamu harus bangkit seorang diri dulu sih. Kamu harus benar-benar bangkit
dengan diri sendiri, terus berdamai juga dengan diri sendiri. Makanya di sini harus keluarin masa lalu, ikhlaskan, maafkan orang-orang yang pernah menyakitimu. Kalau aku lihat sih kamu pernah dalam situasi gak enak soal hubungan, ya ini bisa dibilang kamu pernah kecewa dengan orang. Intinya di sini kamu harus mengikhlaskan ya masa lalu kamu yang menyakitkan, walau berat, tapi namanya juga kamu harus bisa, mau nggak mau kamu harus bisa melakukannya. Gunakan hati kamu untuk sabar. Jangan pernah kamu mendengarkan orang yang ingin menjatuhkanmu, tapi bagaimana kamu bisa lebih maju ya daripada orang itu. Two of Pentacles. Oke, akan ada 2 orang yang datang ke dalam hidup kamu. Kalau aku tanya kapan, ketika kamu udah rilis, ketika udah healing, dan orang itu akan mengajakmu untuk lebih baik. 2 orang ini ya, ada 2 orang. Yang satu mungkin orangnya perhatian, yang satu agak jutek, cuman mereka sama-sama care sama kamu yang aku lihat. Jadi bagaimana kamu memilih cinta sejatimu, memilih jodohmu gitu. Hati-hati tapi ya, salah satu dari mereka adalah orang yang ingin menjatuhkanmu, adalah orang yang ingin memanfaatkan kamu. Hati-hati di sini. Hati-hati karena bisa saja dia cuman ingin mengambil harta kamu doang. Bisa saja dia cuman ingin memanfaatkan kamu doang. Jadi perlulah hati-hati dalam setiap melangkah ya untuk kamu. Jangan terlalu percaya sama omongan orang lagi nih. Karena ada 2 orang yang dekat sama kamu, dan salah satunya adalah cinta sejati kamu. Kamu harus bisa mencerna, bisa melihat dengan jelas siapa sih yang sebenarnya sungguh-sungguh buat kamu dan mencintai kamu gitu. Nah, kalau kamu bisa memilih yang baik, memilih dengan benar, ini akan ada keharmonisan. Akan ada keharmonisan dan kebahagiaan di dalam hidup kamu. Jadi pikirkan yang baik-baik. Gunakan insting kamu dan logika kamu. Ya, gunakan insting dan logika kamu. Jangan sampai kamu terpengaruh sama omongan seseorang yang ingin memanfaatkan kamu, mencibir kamu, atau ya semacamnya. Jangan sampai kamu terpengaruh. Ketika kamu sudah terpengaruh, habislah sudah. Habislah sudah di maksudnya adalah kamu jadi gampang dimanfaatin, gampang dimanipulasi gitu loh. Soalnya di sini salah satu hanya cuman memanfaatkan keadaan kamu doang gitu. Oke, hati-hati ya. Cobalah untuk lebih berpikir realistis, karena ketika kamu berpikir realistis, kamu harusnya sih tahu ya orang yang mana yang penting dan orang yang mana yang pas buat kamu gitu. Orang yang mana yang cocok juga buat kamu. Kamu harusnya udah tahu gitu. Oke. Kita akan lihat dari kartu Oracle Love-nya. It is safe for you to love. Ya, ini adalah waktu yang aman untuk kamu menemukan cinta. Ketika mungkin dalam awal tahun atau sampai pertengahan tahun ya, kamu akan benar-benar segera dipertemukan dengan pasangan hidup kamu, jodoh kamu ya, orang yang akan menjadi pasangan dalam hidupmu. Kamu akan segera dipertemukan dalam tahun depan lah, insya Allah, kalau Allah mengizinkan. Oke, terima kasih pile 1. Kita lanjut ke pile nomor 2. Untuk pile nomor 2,
Oke, lanjut untuk pile nomor 2. Ini maaf tempatnya ganti karena tadi aku sempat makan dulu. So, ini pile nomor 2, all is possible. Kapan kamu akan bertemu dengan cinta sejatimu atau jodohmu? Oke. Ini ketika kamu sudah meyakinkan kalau dirimu mampu untuk bertemu dengan jodoh atau orang yang kamu sayangi. Di sini ketika kamu sudah meyakinkan dirimu berhasil, dirimu kuat dan dirimu adalah orang yang punya semangat. Oke? Kita akan baca kartunya. Semoga resonate pada kalian. Oke. Kapan kamu bertemu dengan cinta sejati atau jodohmu? Kita akan reading untuk pile nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Release. Ya. Release. Clothes. Oke, kamu banyak takut. Kamu banyak kecemasan di sini, aku melihatnya. House. Oke. Lady. Oke, aku melihatnya. Ini ketika kamu sudah bisa keluar dari ketakutan kamu kayak masih kayak trauma deh. Soalnya trauma kamu mungkin diakibatkan oleh orang masa lalu yang pernah menyakiti kamu. Entah, aku melihatnya ini sih kamu pernah ada di fase sakit hati yang begitu dalam. Aku melihatnya seperti itu. Jadinya kamu kecewanya minta ampun. Dan di sini kamu sudah memberikan banyak perhatian, banyak cinta, namun orang itu masih tidak bisa menghargai kebahagiaan kamu, tidak bisa menghargai diri kamu, padahal kamu sudah berharap dan mengidam-idamkan hubungan. Dan akhirnya kamu ya udahlah, sabar aja. Makanya di sini kamu kayak masih agak trauma, masih agak takut untuk pendekatan lagi dengan orang. Aku melihat kamu kayak nggak yakin gitu loh. Jadi di sini kamu harus banyak sabar. Kamu adalah orang yang kuat. Namun ketika kamu bertemu dengan jodohmu atau kapan kamu akan bertemu dengan jodohmu, ini sih sebentar lagi. Mungkin akhir tahun ini, awal tahun depan. Dan dia kayak memberikan janji kalau misalkan dia pingin membahagiakan kamu, insya Allah ya. Tuh ada clover. Jadi intinya kamu ini orang baik, kamu ini orang sabar, kamu orang yang penuh jiwa yang tangguh. Juga kamu adalah sosok wanita atau pria yang sangat mencintai keluarga. Dan aku rasa it's okay kalau misalkan kamu someday bisa memiliki hubungan. Bottom of the deck-nya ada ring. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang lebih baik dalam hidup kamu. Orang ini akan membawa kamu ke jalan benar. Orang ini akan membawa kamu ke kebahagiaan kamu dan bisa memberikan hidup yang lebih baik buat kamu. Aku merasakan dia benar-benar mencintai kamu. Dia orang baru. Mungkin kalian mengenalnya itu di sosial media atau Facebook, ya sama aja ya. Atau mungkin dikenalin temen. Intinya kamu bertemu dengan dia, baru bertemu dengan dia. Dia akan melihat kamu itu dari sisi positif kamu, melihat kamu itu dari sisi positif kamu, ya, kebaikan-kebaikan kamu. Dan dia nggak melihat kamu dari sisi yang buruk di masa lalu. Mungkin kamu pernah melakukan sebuah kesalahan atau semacamnya, ya dia tidak pernah melihat itu. Karena aku merasakan dia ini ya udah, kalau misalkan emang gue suka ya udah, gue bakal maju untuk bertahan sama dia. Karena dia merasa dia kalau udah cinta ya cinta gitu. Dan nggak ada ya namanya ditutup-tutupi, dan hubungan ini akan berlanjut ke pernikahan gitu loh. So itu sih yang aku lihat. Aku melihatnya ada kebahagiaan di sini. This could be the one.
sudah kuduga kamu akan bertemu ya dengan orang ini. Segera mungkin kamu akan memiliki hubungan. Tuh. Sesegera mungkin kamu akan memiliki hubungan yang baik, hubungan yang penuh cinta ya. Dan kamu bisa sama-sama saling jatuh cinta di sini. Karena aku merasakan hubungan ini hubungan yang setara, hubungan yang penuh arti, penuh jalan gitu loh. Jalannya penuh kebahagiaan gitu. So itu aja sih hari ini, karena mungkin ya emang Pal 2 tuh lebih kayak kalian tuh lebih baik menyelesaikan trauma kalian dulu. Gimana caranya, bagaimana kalian bisa keluar dari ketakutan kalian. Mungkin di sini kalian harus belajar untuk berkoneksi dengan alam, meditasi, jernihkan pikiran, ringankanlah beban kamu. Intinya di sini kamu harus belajar untuk meringankan apa yang ada di kepala kamu biar kamu lebih tenang, tidak kepikiran, dan berusaha untuk fokus untuk diri sendiri di sini. Ya, dalam waktu dekat ini kamu harus lebih fokus sama diri sendiri. Intinya jangan melihat ke belakang, keep going aja, karena semua ini bisa terjadi, apapun bisa terjadi di dunia ini. Makanya kamu harus belajar untuk mengikhlaskan dan memaafkan masa lalu kamu. Walaupun masa lalu kamu itu menyakitkan dan bikin kamu sakit hati, stres, kecewa, but it's okay, itu adalah pelajaran hidup buat kamu. Jadi kedepannya kamu gak akan mengulangi hal yang serupa gitu. Jadi kamu udah bisa tahu, oh ternyata hidup itu nggak segampang itu. Jadi kamu harus bisa menanamkan di diri kamu, kalau ketemu someone lagi, kamu bisa menjaganya dengan erat dan bisa saling terkoneksi dengan baik jika kalian memiliki hubungan yang lebih baik ke depan gitu loh. Kalau aku rasa sih nanti yang kalian temui ini, yang kapan ketemunya sekitar akhir tahun ini dan awal tahun, dia adalah orang yang paling baik sih kalau aku bilang. Dia adalah orang yang tepat buat kamu, orang yang bisa ngebahagiain kamu ya, baik maupun materi dan jasmani maupun rohani. Nggak masalah dalam segi materi maupun rasa, dia adalah orang yang benar-benar balancing gitu. So kamu congratulations, dan ya enjoy your day aja biar kamu lebih terarah hidupnya gitu. Oke, thank you so much for watching this video. Maaf aku pindah tempat karena tadi aku makan dulu, terus di meja tempat aku lagi banyak barang, jadinya aku pindah ke sini. So terima kasih sekali lagi. Yang mau reading langsung bisa kontak Alfa untuk harga dan biaya. Oke, sekali lagi thank you so much for watching this video, and see you guys in next video. Bye bye.